Perkenalkan, saya Hanifah Nur Azizah, NIM 070. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 067. Nama saya Nuzula Hidayatul Husna, NIM 071. Nama saya Memes Lola Putri, NIM 072. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Amanda, NIM 068. Di sini kami akan menjelaskan tentang wind tunnel. Wind tunnel atau terowongan angin adalah sebuah alat yang digunakan dalam aerodinamika untuk mempelajari interaksi antara objek dan aliran udara yang melewatinya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang wind tunnel. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan wind tunnel. Yang pertama adalah pengujian aerodinamika, digunakan untuk menguji karakteristik aerodinamis dari berbagai objek seperti pesawat, mobil, bangunan, dan komponen lainnya. Fungsi yang kedua adalah untuk pengembangan desain, membantu insinyur dan desainer untuk mengembangkan bentuk dan desain yang lebih efisien secara aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan performa. Yang ketiga adalah keamanan dan stabilitas, membantu dalam menguji stabilitas dan keselamatan struktur ketika terkena aliran angin yang kuat seperti pada jembatan dan gedung pencakar langit. Komponen utama. Yang pertama yaitu saluran masuk atau inlet. Jadi tempat di mana udara masuk ke dalam terowongan, desainnya biasanya menyempit untuk mempercepat aliran udara. Yang kedua adalah kompresi, bagian di mana udara dikompresi sebelum memasuki bagian uji. Yang ketiga, bagian uji atau test section. Area utama di mana objek yang diuji ditempatkan, ini adalah bagian terpenting dari wind tunnel. Yang keempat yaitu diffuser, bagian di mana aliran udara melambat dan tekanan meningkat setelah melewati bagian uji. Dan yang terakhir yaitu sistem penggerak. Biasanya terdiri dari kipas atau turbin yang menggerakkan udara melalui terowongan. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis wind tunnel. Ada 4 jenis-jenis dari wind tunnel. Yang pertama yaitu subsonic wind tunnel untuk menguji objek pada kecepatan di bawah kecepatan suara. Yang kedua, transonic wind tunnel untuk menguji objek pada kecepatan yang mendekati kecepatan suara. Yang ketiga, supersonic wind tunnel untuk menguji objek pada kecepatan di atas kecepatan suara. Dan yang terakhir adalah hypersonic wind tunnel untuk menguji objek pada kecepatan jauh di atas kecepatan suara. Selanjutnya ada cara kerja, yaitu proses pengujian dalam wind tunnel melibatkan menempatkan model atau prototip dari objek yang akan diuji dalam bagian uji. Kemudian udara ditiupkan melaluinya. Sensor dan alat pengukur digunakan untuk mengumpulkan data tentang tekanan, kecepatan, dan gaya yang bekerja pada objek. Data ini kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja aerodinamis objek tersebut dan melakukan penyesuaian desain jika diperlukan. Dengan menggunakan wind tunnel, insinyur dan peneliti dapat memahami dan mengoptimalkan interaksi antara objek dan aliran udara yang sangat penting dalam berbagai bidang teknologi dan desain. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja dari wind tunnel. Yuk kita lihat. Yuk. Yang pertama, nyalakan tombol powernya. Wah, lihat, baling-baling sudah menyala. Karena mendapat tekanan dari kipas, lihat, pesawat itu terbang. Coba kita perhatikan lagi, bagaimana cara kerja wind tunnel ini. Jika sisi lain kita tutup, maka angin akan kembali masuk dan pesawat pun ikut jatuh. Nah, itulah penjelasan singkat tentang cara kerja wind tunnel ini. Semoga kalian mengerti ya.